Halo. Mari menyaksikan program yang hanya di TVRI Kaltara bersama aku Risma di Prismatik, beragam warna, beragam perspektif. Halo teman-teman di rumah, pasti di antara kalian ada sih yang dulu pernah bercita-cita jadi polisi. Ayo, pasti ada kan? Nah, pas banget nih di episode kali ini dengan tema dibalik profesi polisi, kita bakal ngobrol santai bareng Kak Joshua nih tentang perjalanan hidupnya sebagai anggota Polri di usia muda, mulai dari suka duka saat bertugas sampai gimana caranya tetap punya waktu untuk keluarga, teman, dan hobi di tengah kesibukan. Udah bertepatan banget nih dengan menjelang Hari Bayangkara ke-80. Obrolan ini juga mengupas sosok polisi yang diharapkan masyarakat, makna pengabdian serta pesan inspiratif buat anak-anak muda yang ingin mengabdi lewat Polri. Kebetulan kita sudah bareng dengan Kak Joshua di sini. Halo Kak. Halo. Thank you ya udah mau main ke sini. Sama-sama, terima kasih. Tapi sebelum kita ngobrol, Kak Joshua boleh perkenalkan diri dulu nih sama teman-teman yang ada di rumah. Oke, baik. Halo semuanya, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Joshua Malekiano. Saya bertempatan tugas sebagai anggota kepolisian. Tepatnya saya bekerja di wilayah Polda Kaltara, tepatnya di Jalan Kios 9. Dan profesi saya sekarang ini sudah berjalan kurang lebih 2 tahun berdinas. Ya, kurang lebih itu aja sih Kak. Ya itu tadi ya kurang lebih berarti udah termasuk lama ya, udah kurang lebih 2 ya, tahun. Udah termasuk lama. Nah kalau dilihat-lihat kan mukanya baby face nih, masih seger nih. Kayaknya Gen Z ya? Ya, bisa dibilang generasi Z ya. Sama kita masih berarti. Iya. Kalau dilihat emang masih seger gitu ya, badannya bener. juga masih fit banget. Nah, Kak Joshua boleh cerita sedikit? Ya, boleh. Kenapa akhirnya memilih menjadi seorang polisi di tengah gempuran Gen Z yang milih jadi YouTuber dan atau entrepreneur, gimana tuh Kak? Oke, baik. Mungkin menurut saya cerita sedikit. Mengapa saya menjadi seorang anggota Polri? Tujuan yang utamanya tentu dengan adanya, pertama dengan lingkungan yang terbuka ya Kak. Ada dukungan dari kedua orang tua saya terutama, di mana memperkenalkan di lingkungan saya, dan cukup dengan sehat, yang dimana mereka tidak membatasi saya untuk mengenal lingkungan dimanapun itu, dan itu sehingga menyentuh secara pribadi saya untuk mengenal nih tugas-tugasnya polisi di lingkungan saya. Jadi fun fact-nya juga, polisi ini juga menjadi suatu tugas yang luar biasa ya, yang dimana dia berdiri di tengah-tengah masyarakat sebagai pelindung masyarakat. Yang itu membuat justru saya waktu memikirkan waktu itu, keren nih, kayaknya udah jadi polisi ini udah bisa memegang tanggung jawab yang begitu luar biasa lah, seperti itu sih Kak. Tugas mulia ya. Iya benar. Dan apakah pengen jadi polisi ini itu cita-cita atau shifting dari lingkungan atau komunitas seperti apa? Apa cita-cita dari kecil? Baik, kalau misalnya dari cita-cita dari kecil sih bisa bilang tidak ya, karena mungkin kita dari usia kecil kan selalu berangan-angan tuh berbagai macam yang mungkin kita mau coba. Terkadang kita mau jadi salah satu menjadi superhero pun ya. Kita mau pengen jadi itu gitu. Nah, dari dulunya sih saya sebenarnya itu ingin jadi dari kecilnya ya, karena kita suka pesawat ya. Saya dulu tuh ingin jadi seorang pilot, terlepas sampai mengenal lingkungan di luar sana. Akhirnya mengenal Polri itu dari tugas-tugasnya, yaitu lingkungan-lingkungan saya tadi yang saya udah bilang, di mana mungkin keluarga-keluarga saya juga ada beberapa yang sebagai anggota Polri, bahkan lingkungan teman-teman saya, orang tuanya sebagai anggota Polri itu mengenalkan saya lebih dekat di mana profesi Polri itu seperti apa, seperti itu sih. Shifting ya, bener. karena dulunya bercita-cita jadi pilot, terus tapi berubah haluan menjadi polisi. Tapi dua-duanya kan sama-sama cita-cita yang mulia ya. Betul sekali. Polisi kan adalah cita-cita yang kebanyakan anak inginkan karena terlihat gagah. Lihat aja badannya ya. Ini badan-badan memang polisi banget lah, tegap sekali. Dan sebelum masuk polisi nih, kan ada yang namanya casis ya? Bener. Dan gimana tuh perjalanannya selama menjadi casis? Atau pengalaman seru lah? Oke, sebelum menjadi casis, atau bisa disebut calon siswa ya, itu kan ada beberapa tahap tes ya Kak, dimana dari awal itu setelah lulus SMA, tahapannya itu berbagai macam.
terutama itu administrasi. Itu harus dilengkapi dulu administrasi, di mana mungkin seperti ijazah, SKHU maupun dengan kartu keluarga, bahkan sampai dengan kartu tanda penduduk pun itu kita harus memberikan itu kepada panitia gitu. Dan sedikit cerita dulu saat itu pas tes, saya juga awalnya juga ingin berniatan itu bersama-sama dengan teman-teman saya. Udah komplotan nih, ayo kita tes polisi bareng-bareng karena udah tekadnya bareng-bareng dari SMA ya. Ya udah, ayo kita sama-sama. Seiring berjalan waktu dan kita tes sama-sama. Akhirnya di berbagai macam tes, yaitu melalui administrasi, baik itu kesehatan dan psikotes, akademik, bahkan sampai dengan Samjas ya, keselamatan jasmani untuk tes itu, hingga akhir di tahap penentuan akhir, pantuhir. Dan puji Tuhannya, berkat Tuhan memberikan saya lolos pada saat itu, dan saya lolos itu di tahun 2023, dan kebetulan itu berkatnya saya di gelombang kedua, angkatan 2024 pendidikannya, tetapi lulus polisi itu tahun 2023. Dan itu kurang lebih saya selama siswa itu kurang lebih 5 bulan pendidikan, dan itu saya di angkatan bisa dibilang rating 51 ya. Nah di situ bersyukur dari bulan 2 tahun 2024 kemarin hingga sampai bulan 7 itu udah selama berbagai macam pendidikan yang sudah saya tempuh, baik dari awal hingga akhirnya. Bulan 7 itu tepat di tanggal 11 Juli saya sudah terpilih dan resmi jadi anggota Polri, gitu sih Kak. Perjalanannya lama ya? Iya lumayan lama sih jedanya. Panjang dan menguras banyak tenaga juga. Karena kalau misalnya kita lihat nih, ini lagi masuk musim-musim casis ya. Benar. Kita bisa lihat tuh banyak di jalan-jalan pada lari. Latihan ya. Itu basic ya? Kamu juga dulu kayak gitu? Iya, sebenarnya kalau udah melihat teman-teman yang lagi mau coba tes nih, yang lagi lari ataupun binsik, itu kayak cerminan dulu nih kayak biasanya. Itu sore jam 4 lagi terik panas matahari, mereka udah mulai lari tuh. Keren banget ya. Pastinya. Semangatnya udah. Dan emang udah harus botak gitu? Itu tuh sebenarnya standarnya ya Kak, untuk kita supaya lebih rapi juga dilihat, lebih elok. Untuk kita tuh soalnya udah mempersiapkan diri kita untuk masuk ke Polri, seperti itu sih Kak. Lebih ke standar. Komitmen lah mungkin ya. Oh gitu. Dan dari 5 bulan pendidikan itu apa saja tuh yang dilakukan itu Kak? Mungkin sedikit cerita, kalau misalnya dalam pendidikan itu kita ada namanya pembinaan fisik juga pasti tentunya, dan tidak lupa juga dibekali dengan ilmu-ilmu kepolisian. Tentunya pasti diberikan berbagai materi, bagaimana cara kita menangani masyarakat atau melindungi, mengayomi masyarakat, itu pasti. Dan juga kita dikenalkan setelah kita melaksanakan pendidikan itu, kita dikenalkan masa pelingkungan. Jadi masa lingkungan di Polri itu kita lebih banyak mengenal masyarakat. Kita bisa belajar bagaimana tentang keluh kesah dari masyarakat. Jadi kita bisa memahami pembelajaran dari apapun yang masyarakat butuhkan di anggota Polri, gitu sih Kak. Pembelajaran. Terjun langsung ya ke masyarakat. Ada juga, benar. Terus baru itu langsung tes lagi atau? Enggak, kalau kita udah pendidikan itu masa dimana kita juga udah belajar ditugaskan dari hal-hal kecil seperti yang saya bilang tadi, dengan materi-materi yang mungkin dalam menangani kasus, mungkin bisa juga jadi dalam pengaturan lalu lintas. Kita udah diberikan ilmu basic tentang kepolisian untuk melayani masyarakat di jalan, bisa di luar aktivitas-aktivitas yang lainnya sih ya, gitu. Oh berarti nggak tes lagi ya? Enggak, itu udah tesnya udah yang di awal tadi. Setelah kita tes casis itu kan udah lulus tuh Kak. Jadi setelah itu kita dinyatakan lulus dan mengikuti pendidikan selama 5 bulan itu kita terus mengikuti sampai tahap akhir pendidikan itu sudah dinyatakan lulus. Wah panjang banget ya ininya perjalanannya sampai akhirnya menjadi seperti sekarang. Ya, tapi walaupun sudah diangkat menjadi anggota polisi nih, apakah tetap rutin menjaga kondisi fisik? Apa diwajibkan tetap menjaga? Ya bagi saya ya, menurut saya juga untuk menjaga kebugaran itu sangat penting ya. Jadi gimana cara kita sebagai anggota Polri menempatkan waktu, bagaimana kita menyisipkan waktu untuk bagaimana kita olahraga, kebugaran, menjaga kebugaran, karena apa yang dilihat masyarakat, Polri adalah garda terdepannya masyarakat. Iya betul. Jadi dimana kita harus menjaga kebugaran, menjaga kewibawaan kita untuk bisa melindungi masyarakat. Dan juga itu sebagai gaya pola hidup kita sih Kak, karena dalam masa pendidikan pun kita juga diajarkan untuk selalu olahraga dengan rutin, bahkan
itu juga tidak terlepas dari untuk menjaga kesehatan kita dan untuk diri kita sendiri, gitu sih Kak. Emang harus namanya seorang garda terdepan ya, Iya, emang harus terlihat seperti superhero lah, badannya harus Benar, bisa dibilang besar, gitu harus sih, Kak. kekar, Iya. seperti itu. Dan apa perubahan terbesar yang Kak Joshua rasakan dalam hidup setelah resmi menjadi anggota Polri ini Kak? Perubahan terbesar yang saya alami setelah menjadi anggota Polri itu cukup banyak. Salah satunya yang mungkin menjadi dampak besar bagi kehidupan saya, yang dimana saya membiasakan waktu saat saya melakukan pendidikan di bangku SMA ya, kita itu lebih banyak waktunya kan lebih ke main ya, lebih ke main, betul. bahkan kita lebih sering nongkrong di luar, bahkan bertemu teman-teman mengeluangkan habis dengan pulang sekolah, kita udah kepikiran itu, kita udah jalan-jalan segala macam. Dengan adanya perubahan saya menjadi anggota Polri, kita udah lebih tahu bagaimana kita harus menyisipkan waktu-waktu tersebut, di mana kita harus menaruhkan waktu kita di saat tugas, di mana juga kita harus menaruhkan saat kita mau quality time bersama teman, keluarga, bahkan kerabat kita di sekitar. Itu sudah menjadikan rutinitas, bahkan perubahan saya waktu dulu sih. Itu sih Kak, menurut saya. Memang ada yang dikorbankan Benar, ya waktu ya. bermain tadi. Pasti. Di umur segini kan memang lagi senang-senangnya keluar sama bareng sama benar teman. sekali, Kak. Sedangkan kalian yang udah mau masuk polisi atau tadi calon siswa itu Iya. kan beda ya, Beda, gaya benar. hidupnya, Pasti beda pola banget. hidupnya beda. Iya. Itu berarti ya yang perubahan terbesar Iya, perubahan dari saya sih, iya. Kak Jo rasakan, Kak Jo ya, Iya. dalam hidup. Dan kalau di luar seragam nih, seperti apa sosok Kak Joshua yang mungkin belum banyak orang tahu? Mungkin yang belum banyak orang tahu ya, secara formil ya, mungkin orang lihat mungkin lewat media sosial ataupun dengan adanya saya yang mungkin bertugas dengan seragam, mungkin masyarakat ataupun lingkungan di luar melihatnya, ini mungkin segan atau di bawah. Tapi sebenarnya enggak. Seperti yang saya bilang tadi di awal, saya tuh orangnya biasanya membaur ya Kak. Dari kecil itu selalu olahraga bareng, bahkan fun fact-nya dari kecil itu selalu main bola di depan rumah bersama teman-teman tuh siapa aja, kalangan mau dia di bangku SMP, SMA itu saya temani semua walaupun saya masih SD ya waktu itu. Jadi seolah-olah saya punya rasa sikap ya selalu membaur gitu loh kok. Jadi di luar jam kedinasan saya berusaha untuk bisa tetap menjadi diri saya sendiri, untuk bisa membaur bersama teman-teman saya, bahkan selalu welcome mau berbagai cerita, bahkan ya keluh kesah yang mungkin teman-teman saya mungkin bisa selalu sharing, itu saya tetap masih pertahankan sampai sekarang sih Kak, gitu. Social butterfly ya orangnya, jadi ketemu siapa aja cocok gitu ya, Benar, ngobrol iya. sama siapa aja nyambung. Tapi merasa berat nggak sih membawa nama baik sebagai polisi di luar kegiatan menjadi polisi? Kan harus menjaga sebagai, kamu kan sudah dikenal menjadi polisi, Benar, kan pasti ada hal-hal berat yang dibawa ya. Kalau misalnya hal berat sih itu sudah menjadi suatu tanggungan ya Kak. Jadi kita sebagai anggota Polri, kita membawa nama baik institusi Polri untuk kita menjaganya tetap sebagai kepercayaan masyarakat. Jadi kita harus juga membawa diri kita itu ke depan masyarakat itu dengan betul-betul menjadikan merasa masyarakat aman. Itu bukan sebagai beban, tapi sebagai kewajiban kita sebagai anggota Polri. Itu aja sih Kak, menurut saya. Menjaga komitmen Benar, tadi ya, iya. karena dari awal kan sudah, aku akan masuk ke sini, aku akan membawa nama Iya, baik itu, gitu benar. ya. Nah, nanti kita akan ngobrol lagi Kak setelah Oke, ini, baik. tapi kita tunggu iklan yang lewat berikut ini.